orang-orang ini ngapain sih? Mereka ziarah-ziarah ke tempat sunan-sunan gitu. Ya, sebenarnya di Indonesia ini kita dulu banget itu ada pendakwah-pendakwah yang sangat kondang itu ya Sunan-Sunan 9 ini, terutama di Jawa ya. Dan ya karena Jawa adalah kunci, jadi barang siapa yang menguasai Jawa dia yang menang. Jadi Wali Songo juga begitu, dia menyebarkan ke Indonesia itu ya awalnya dari Pulau Jawa dulu guys. Itu ya banyak banget wali-wali di Jawa kayak Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, terus Sunan Ampel di Surabaya, dan masih banyak lagi gitu. Dan ya apa saja peran mereka, kita akan mulai dari yang pertama yang akan disampaikan teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, sang ayah spiritual Wali Songo. Tahukah Anda asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim masih menjadi perdebatan? Ada yang meyakini beliau berasal dari Turki, sementara pendapat menunjukkan beliau berasal dari Kasan, sebuah wilayah di Persia atau Iran, sebagaimana tercatat di prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik bukan hanya seorang ulama. Beliau adalah ahli tata negara, penasihat raja, guru para pangeran, dan seorang dermawan yang peduli dengan fakir miskin. Menurut Babad ing Gresik, beliau tiba di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi bersama para sahabatnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Menariknya, beliau adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Selama bermukim di Gresik, Sunan Gresik dikenal dengan pendekatan dakwah yang unik. Awalnya, ia mencoba menjalin hubungan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Sayangnya, rencana ini terhalang oleh wabah yang menyerang rombongannya. Namun tekadnya untuk menyebarkan Islam tidak pernah surut. Langkah selanjutnya, beliau memilih jalur pendidikan. Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran bagi para santri dan tempat untuk menjawab berbagai permasalahan sosial keagamaan. Pesantren ini menjadi awal mula tradisi pendidikan Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik wafat pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Atas dedikasi dan perannya yang besar, Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai penyiar Islam pertama di Jawa dan dijuluki ayah spiritual Wali Songo. Yang kedua ada Raden Rahmat atau biasa kita kenal sebagai Sunan Ampel ya. Dan beliau ini fokus dakwahnya di Surabaya. Ya, bukan sih, makamnya di Surabaya. Dan beliau ini adalah putra dari Ibrahim Hasan Marwandi dan ibunya itu namanya Dewi Chandrawulan atau putrinya Raja Campa. Dan beliau ini juga pernah singgah di Tuban. Dan pas di Tuban beliau berkenalan dengan dua tokoh ini. Itu namanya Ki Sarojo sama Ki Bang Kuning ya. Nah, karena dua orang ini masuk Islam, nah jadi dia dakwah di Tuban itu enak. Dan Sunan Ampel ini juga yang dia itu memperakasai pendidikan pesantren itu pertama kali, atau pendidikan pondok pesantren lah, yang awalnya dari beliau memang. Dan itu dia mendirikan awalnya itu di Ampel Tinta, Surabaya. Ya begitulah pokoknya, orang ini keren banget. Dan kita sekarang ini juga mengenal namanya Universitas Unsa ya di Surabaya, Unsa Sunan Ampel. Dan ya saya pernah ke sana dan oke, mantap lah. Terus Sunan Ampel itu juga ya dulu itu mengangkat Raden Fatah sebagai raja kerajaan Demak ya, kerajaan Islam yang besar lah di Jawa pada saat itu. Terus juga mendirikan yang memprakarsai pendidikan Masjid Demak juga bersama Wali Songo. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang, sang maestro dakwah dan seni. Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo, dikenal sebagai ulama yang memiliki pendekatan dakwah yang kreatif dan berjiwa seni tinggi. Nama aslinya adalah Raden Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, yang mewarisi ilmu agama dan kebijaksanaan ayahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Keistimewaan Sunan Bonang terletak pada caranya menyampaikan ajaran Islam. Beliau memadukan seni dan budaya lokal seperti wayang, tembang Jawa, dan musik gamelan untuk menarik perhatian masyarakat. Bahkan gamelan yang dimainkan beliau menciptakan harmoni indah yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya.
Alat musik bonang dan gamelan Jawa diyakini diambil dari namanya sebagai bentuk penghormatan. Tidak hanya itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai penyair yang menciptakan tembang-tembang spiritual bernuansa Islami. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tombo Ati atau Obat Hati yang hingga kini masih sering dinyanyikan dan menjadi inspirasi dalam dakwah. Kurang lebih seperti ini. Tombo Ati iku limo perkarane, kaping bisa maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wangi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Ya, seperti itulah. Dalam berdakwah, Sunan Bonang memiliki pendekatan yang lembut dan bijaksana. Beliau tidak hanya mengajarkan Islam sebagai agama, tetapi juga membangun hubungan sosial dan kuat dengan masyarakat. Salah satu murid terkenal Sunan Bonang adalah Sunan Kalijaga yang kelak menjadi ulama besar dengan pendekatan dakwah yang serupa. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi yang dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Warisan spiritual dan budaya yang ditinggalkannya tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara, menjadikan Sunan Bonang sebagai simbol perpaduan Islam dan kebudayaan Jawa. Dan yang ketiga adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini nama ketuanya adalah Raden Mas Sahid, dan beliau ini adalah anak dari Tuban saat itu namanya Raden Sahur Tumenggung Wilaktito, yang beliau ini adalah Bupati Tuban, dan ibunya itu namanya Dewi Nawangrom. Ya, ini Sunan Kalijaga ini juga merupakan keturunan Ronggolawe ya, yang kita kenal sangat sakti mandraguna gitu. Dan Kalijaga ini nama aslinya berasal dari Kodi dan Zaka, yaitu kayak pelaksana kesucian gitulah ya. Kan Kodi itu bahasanya dulu itu hakim, kalau Zaka itu suci gitu. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai Sunan yang berjiwa besar, dan dia ini misal dakwah ya, dia nggak mau menetap di satu daerah, dia itu berkeliling-keliling. Nah, dia itu juga inovatif. Contohnya apa? Dia membuat pergelaran wayang kulit, dan itu tiket masuknya gratis, tapi harus bilang 2 kalimat syahadat. Makanya ada istilahnya kalimat sodo gitu. Nah, Sunan Kalijaga ini wafat dimakamkan di Demak lah ya, di masjidnya itu. Dan sekian. Sunan Giri sang pendakwa visioner dan pemimpin spiritual. Sunan Giri yang juga dikenal sebagai Raden Paku atau Prabu Satmata adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beliau lahir dengan nama Joko Samudro, putra dari Maulana Ishaq, seorang ulama besar, dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Keunikan Sunan Giri terletak pada metode dakwahnya yang visioner. Beliau tidak hanya berdakwah di tanah Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah luar Jawa seperti Madura, Lombok, Kalimantan, hingga Maluku. Dakwahnya dikenal efektif karena memanfaatkan budaya lokal seperti seni dan permainan tradisional yang memudahkan masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Salah satu peninggalan beliau adalah permainan anak-anak yang dikenal dengan nilai-nilai Islam seperti jelungan, jublak-jublak suweng, dan jamuran. Melalui permainan ini, ajaran moral dan agama ditanamkan sejak dini dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sunan Giri juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Islam. Beliau mendirikan pesantren Giri di Kedaton, Gresik, yang menjadi pusat pembelajaran agama dan kaderisasi ulama. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk pemimpin-pemimpin baru yang menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Sebagai pemimpin spiritual, Sunan Giri dikenal tegas dan bijaksana. Beliau turut berperan dalam membangun tatanan masyarakat Islam di Jawa, termasuk membantu penyelesaian konflik.
Karena kepemimpinannya, Sunan Giri dijuluki raja tanpa mahkota. Mengingat pengaruhnya yang luas, meskipun beliau tidak menduduki tahta kerajaan, Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan hingga Bukit Giri Gresik. Hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi dan warisan spiritualnya tetap hidup dalam tradisi masyarakat. Sunan Giri dikenang sebagai ulama yang tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga membangun peradaban Islam yang berakar pada budaya Nusantara. Yang ke-6. 6 itu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini namanya aslinya Raden Qasim. Dan kenapa dinamakan Sunan Derajat? Karena beliau dakwahnya di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat ini juga nyebut ini sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Sunan Mayang Madul, ya gitulah, pokoknya banyak namanya. Dan Raden Qasim ini adalah anaknya Sunan Ampel dari istri yang kedua, namanya Dewi Chandrawati. Nah, terus Raden Qasim ini atau Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, ya, di Pertukuan Derajat lah yang masuk wilayah Kabupaten Lamongan. Nah, sekarang dalam bidang kesenian beliau ini mengubah tembang Jawa Macapat gitu, pangkur, dan main wayang juga lah, kayak Kalijogo itu ya sebagai dalang tentunya, enggak ya kali sebagai penonton, enggak mungkin ya. Dan gamelan Singo Mangkok ini masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat. Itu juga bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian gitu. Selain kesenian, Sunan Derajat ini juga sangat dermawan lah. Dia berjiwa sosial tinggi, suka menolong, membantu, dan lain-lain. Pokoknya sangat mencintai masyarakat ya pada saat itu tuh. Nah gitu guys. Yang ketujuh, Sunan Kudus, ulama cerdas yang merajut Islam dan kebudayaan Jawa. Sunan Kudus yang memiliki nama asli Ja'far Shadiq adalah salah satu anggota Wali Songo yang dikenal cerdas dan inovatif dalam menyebarkan Islam. Beliau adalah putra dari Sunan Udung dan cucu Sunan Ampel. Keilmuan dan wawasan luasnya menjadikan beliau tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya di Tanah Jawa, khususnya wilayah Kudus, Jawa Tengah. Keistimewaan Sunan Kudus terletak pada dakwahnya yang menghormati budaya dan tradisi lokal. Salah satu contohnya adalah penggunaan simbol-simbol Hindu Buddha dalam arsitektur Masjid Menara Kudus yang hingga kini menjadi ikon kota Kudus. Menara tersebut menyerupai candi, sebuah cara Sunan Kudus menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan masyarakat saat itu, sekaligus menjadi jembatan untuk mengenalkan ajaran Islam dalam berdakwah. Sunan Kudus juga dikenal menggunakan pendekatan yang lembut dan toleran. Beliau pernah melarang penyembelihan sapi di kalangan umat Islam di wilayah Kudus sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Langkah ini berhasil menarik simpati masyarakat Hindu untuk memeluk Islam tanpa adanya paksaan. Sunan Kudus adalah seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang, termasuk ilmu fikih, filsafat, dan ilmu falak. Beliau juga dikenal sebagai orator ulung yang mampu menjelaskan ajaran Islam secara logis. Salah satu ajaran populernya adalah konsep Gus Jigang, yang berarti bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan sukses berdagang. Konsep ini menjadi pedoman masyarakat Kudus hingga kini. Beliau wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di dekat Masjid Menara Kudus. Hingga kini makamnya menjadi tujuan ziarah yang ramai dikunjungi. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang tidak hanya menyebarkan Islam tetapi juga merajut harmoni antara agama dan budaya lokal. Dan yang ke-8 itu ada Sunan Muria. Nama aslinya ini Raden Umar Said. Nah, kenapa kok mirip Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo Raden Mas Said, Sunan Muria Umar Said. Karena ya ini anaknya. Sunan Muria anaknya Sunan Kalijogo, ibunya namanya Dewi Saroh. Dan ya beliau ini enggak jauh-jauh namanya, dakwahnya ya mirip-mirip sama bapaknya. Ya ibarat tidak mengambil ikan tidak sampai keruh airnya gitulah ya. Dan Sunan Muria ini
tidak diketahui pasti meninggalnya kapan, dan tapi yang pasti ini beliau dimakamkan di Bukit Muria, ya bukit yang tinggi banget itu loh, tinggi banget. Dan Sunan Muria memiliki kekhasan ya dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan dirinya terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Dan beliau ini kayak memberikan kursus-kursus kepada orang-orang ini untuk menjadi nelayan, bertani dan lain-lain sebagainya. Pokoknya oke banget lah. Nah, dan Sunan Muria ini juga salah satu pendukung setia Kesultanan Demak yang ya memiliki kontribusi besar lah di sana. Dan beliau juga pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Yes. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, ulama pemimpin yang menyatukan agama dan kekuasaan. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah tokoh Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebar Islam sekaligus memimpin kerajaan di Tanah Jawa. Beliau lahir di Mesir atau Pasai sekitar tahun 1448 dan memiliki garis keturunan mulia sebagai cucu Maulana Malik Ibrahim serta keturunan Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Sunan Gunung Jati terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dakwah dengan politik. Setelah menyebarkan Islam di berbagai wilayah, termasuk Banten, beliau menetap di Cirebon dan memimpin kerajaan Cirebon, menggantikan ayahnya Pangeran Cakrabuana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Cirebon menjadi pusat dakwah Islam yang strategis dan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan yang bijaksana dan menghormati budaya lokal. Salah satu langkahnya adalah memperkenalkan Islam melalui seni, adat, dan tradisi masyarakat. Beliau juga memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai pemimpin, Sunan Gunung Jati dikenal bijaksana, adil, dan visioner. Beliau membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kesultanan Demak dan Kesultanan Turki Utsmani. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi kerajaan Cirebon, tetapi juga menyatukan umat Islam di Nusantara dalam jaringan yang lebih luas. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Sembung. Makamnya hingga kini menjadi tujuan ziarah yang ramai dikunjungi. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membangun peradaban Islam yang kokoh di tanah Jawa. Nah, jadi dari tadi kesimpulannya apa? Nah, kita ngomong panjang lebar tadi. Intinya, Wali Songo itu, nah mau dijelaskan Mbak ini loh. Jadi kesimpulannya, dakwah Islam di Indonesia berkembang pesat dari peran saudagar hingga penguasa kerajaan yang mendukung penyebaran Islam. Para wali songo memainkan peran penting dengan menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah, serta memanfaatkan seni, budaya, dan tradisi lokal seperti wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Dalam bidang pendidikan, seni budaya dan politik, ajaran Islam diintegrasikan secara harmonis dengan kearifan lokal, menciptakan akulturasi yang diterima masyarakat. Para wali menunjukkan keikhlasan, kreativitas, toleransi, solidaritas sosial, dan hubungan erat dengan penguasa, sehingga dakwah Islam tersebar secara luas, secara efektif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sekian. Iya begitu. Sekian, terima kasih. Saya Nur Hidayah dari 12E. Dan saya perkenalkan saya. Perkenalkan saya Imananda Maulalinas dari 12A. Ya. Sekian dan terima kasih.